Selamat pagi, salam di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan berbicara Lexio lagi ya. Kalau minggu kemarin kita melihat bagaimana Tuhan mengkonfirmasi kepemimpinan daripada Daud dan bagaimana Tuhan memilih dia sebagai raja dan menetapkannya sebagai raja. Hari ini nih ada sesuatu yang lebih menarik lagi nih, yaitu di tengah-tengah Kronikal atau di tengah-tengah Tawarik bicara tentang Daud, tiba-tiba ada satu ayat yang sepertinya merupakan ayat jeda ya, ayat yang disisipkan gitu, yang kayaknya tuh nggak terlalu penting kalau kita bacanya nggak teliti gitu. Tapi kalau kita baca dengan teliti dan dengan hati-hati dan kita cari maknanya, wah ini kaya sekali. Yuk kita bahas secara dalam satu ayat aja di dalam satu hari perenungan hari ini. Tapi sebelumnya ya seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang ada di surga, terima kasih untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan, di mana Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang baik. Tuhan, kami memohon penyertaan daripada Engkau, kesetiaan daripada Engkau, terus menyertai dan menaungi kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan supaya kami boleh memahami dan mengerti isi akan Alkitab yang dibaca, ayat yang dibaca, konteks yang dibaca, dan kami boleh mendalaminya dengan berhati-hati. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan apa yang kami kerjakan boleh terjadi dengan baik, boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau di 1 Tawarik 14 kemarin, di minggu kemarin nih, kita bicara tentang Daud dan kita bicara tentang bagaimana Tuhan menetapkan tahta Daud. Nah, di sini tiba-tiba Daud itu bilang begini, kalau di minggu kemarin kan yang bilang anak buahnya ya. Kalau kita ingat gitu. Nah, kalau di minggu ini Daud yang ngomong. Nah, dia bicaranya begini. Ketika itu berkatalah Daud. Jadi Daud yang berkata ya. Janganlah ada orang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi. Jadi orang lain gak boleh ngangkat tabut Allah selain daripada suku Lewi ya. Lalu dia lanjutkan lagi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Wah, kalau kita baca seperti ini, wah saya udah tahu pelajaran sekolah minggu saya. Iya kan? Yang bisa ngangkat tabut Tuhan itu ya kaum Lewi. Bahkan siapa yang bisa masuk ke dalam kemah suci, siapa yang menyiapkan, siapa yang memuji Tuhan, siapa yang nanti akan mempersiapkan ukupan, itu udah ada pembagiannya gitu kan. Oh saya udah tahu, udah pernah belajar di dalam sekolah minggu gitu ya. Tapi tahu nggak, ada hal yang cukup mendalam di sini. Ada latar belakangnya. Nah, apa konteks di belakangnya? Ini adalah upaya kedua Daud ternyata untuk mengangkut tabut ke Yerusalem. Ini merupakan sebuah respon yang bersifat korektif terhadap bencana sebelumnya yang terjadi terhadap Uzza. Nah, kalau kita baca di Alkitab ada orang yang bernama Uzza, orang Israel bernama Uzza. Dia itu mendampingi bait Allah. Dia tidak mengangkat bait Allah, dia tidak mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Kok jadi bait Allah sih? Tabut perjanjian Tuhan. Dia tidak ngapa-ngapain di situ, dia hanya ada di sebelahnya mengawal tabut Tuhan ketika itu. Nah, tabut Tuhan ini dibawa dengan kereta yang ditarik oleh lembu gitu ya. Keretanya kereta baru. Nah, di sini ada hal yang Daud enggak teliti di dalam mengerjakan perintah Tuhan. Dan ketika itu ternyata nyangkut. Dan waktu nyangkut, tabut Allah itu mau jatuh. Dan si Uzza ini karena dia melihat itu mau jatuh, tentu dia menahannya. Dan ketika dia menahan, ternyata dia mati pada hari itu juga. Setelah menyentuh tabut Tuhan secara tidak pantas saat
pemindahan dengan prosedur yang salah. Jadi tabut Allah itu dipindah dengan cara yang salah, dengan prosedur yang salah, oleh orang yang salah. Lalu kemudian Uzza itu mati. Maka nanti ada tempat namanya Peres Uzza, gitu ya. Nah, pernyataan ini menandai bahwa Daud itu sempat ragu, sempat udah dibiarin aja deh gitu kan, cukup lama gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya Daud mau bawa lagi. Dan pernyataan ini menandai kembalinya Daud secara sengaja untuk memperhatikan peraturan Musa. Lalu kemudian ini menjadi sebuah pertanda akan kontras bedanya Daud dengan Saul. Kalau Saul itu mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan pimpinan Tuhan, Daud justru dia pernah berbuat salah juga. Di kasusnya Peres Uzza kan salah, tabut Allah cara bawanya salah, tabut Allah ditahannya sama orang yang salah gitu ya. Jadi pernah salah juga, tapi bedanya adalah Daud menyadari dan lalu memperbaiki itu, mengikuti kepada peraturan Musa lagi, dan memulihkan sebuah tata ibadah atau liturgi, atau kalau bahasa sekarangnya protokol ibadah yang benar. Penempatan ini menggarisbawahi sebuah titik teologi di mana ketaatan itu mendahului berkat dari Allah. Nah, itu jadi menarik ya. Dia waktu bilang bahwa orang Lewi yang boleh mengangkat tabut Tuhan, bahwa orang Lewi yang harus menyelenggarakan hal ini untuk selama-lamanya, itu karena dia mengutip sebetulnya dari punyanya si Musa ya. Jadi apa tema utama yang bisa kita angkat di sini? Hal yang pertama adalah perintah Daud ini berpusat kepada sebetulnya perwahyuan dari Allah. Jadi ini adalah sebuah ketetapan Allah melalui kata bahwa Tuhan itu sudah memilih mereka, gitu ya. Tuhan sudah memilih orang-orang Lewi. Ini meneguhkan otoritas orang Lewi itu berdasarkan juga pada kedaulatan Allah. Kalau kemarin otoritasnya Daud juga ditetapkan oleh Allah, maka otoritas orang Lewi itu juga ditetapkan oleh Allah. Lalu kemudian juga ini menggarisbawahi bahwa adanya ketaatan kepada hukum Tuhan itu nggak bisa dinegosiasi. Ketika orang Lewi membawa tabut perjanjian, ya itu adalah sebuah pelayanan yang sifatnya tanda kutip abadi ya bagi orang Lewi. Membawa ini adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, lalu kemudian mengelola secara liturgis dan juga melayani untuk selama-lamanya. Ini memperluas daripada peran orang Lewi, sekedar kurir enggak, lebih dari itu dia adalah di dalam perjanjian dengan Allah. Sebutan ini juga ada kata tabut Allah dan tabut Tuhan. Itu sebetulnya ya sama, Allah dan Tuhan kan gitu. Jadi ini merupakan identitas daripada Allah itu sendiri, yaitu Allah yang kudus di hadapan umatnya gitu ya. Jadi gak sembarangan tuh waktu bawa tabut Allah gitu. Kenapanya seperti itu? Kesannya oh ya udah tahu kan, kita udah belajar di sekolah minggu. Enggak juga gitu. Ini udah kejadian, ada orang yang mati disambar oleh Tuhan di Peres Uzza, yaitu Uzza itu sendiri gitu. Nah, apa yang menjadi makna ataupun hal yang menjadi penting di sini? Yang pertama adalah koreksi Daud itu mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang kekudusan dan peran daripada kaum Lewi untuk menjadi perantara. Hal ini menetapkan bahwa akses kehadirat Allah itu harus mengikuti perintah seperti perintah wahyu Tuhan. Gak bisa kita sembarangan. Kadang-kadang ya kita lebih parah di zaman sekarang. Kalau ibadah gitu ke gereja, apalagi ibadah online gitu ya. Nah itu bisa jadi ibadah online itu pakaian kita bisa sembarangan, sikap kita juga bisa sembarangan gitu ya. Hati kita juga bisa dikatakan gak benar di hadapan Tuhan gitu ya. Nah itu hati-hati gitu, karena hal tersebut gitu itu bisa mempengaruhi
hormat kita kepada Tuhan. Seharusnya kita menghormati Tuhan. Dan akses kehadirat Allah itu mengikuti azas kepatutan atau kepatuhan gitu, yang ketat terhadap perintah yang diwahyukan. Yang kedua, koreksi ini menegaskan bahwa kekudusan itu bukan sekedar simbol aja, tetapi merupakan hal yang bersifat strategis, bersifat operasional, dan menuntut sebuah protokol yang ditunjuk oleh Tuhan mengenai hal-hal yang bersifat kudus gitu. Dan yang ketiga, pemilihan orang Lewi ini mencerminkan hak penuhnya Tuhan atau kedaulatan Tuhan untuk menentukan saluran kasih karunia mana yang hendak Dia pakai. Nantinya kita akan melihat imamat Kristus di sini kalau kita hati-hati ya. Loh, Kristus kan bukan orang Lewi ya, tapi Dia kok bisa imamat gitu ya. Nah, itu adalah imamat yang penting, yang sifatnya unik. Nah, kata yang terakhir yang penting itu juga, itu menyatakan selamanya. Menyatakan bahwa ketetapan ini akan kekal, akan ada imam untuk selama-lamanya. Tapi menariknya di sini, ketetapan untuk selama-lamanya ini, nah ini menariknya ya, ternyata dipenuhinya di dalam pribadi Kristus itu bukan berasal dari suku Lewi. Jadi hukumnya Kristus itu lebih tinggi daripada hukum Musa atau ketetapan Musa. Nah, ini menarik gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita baca secara sepintas, kita bisa salah mengerti nih. Loh, Tuhan kan sudah menetapkan orang Lewi menjadi imam untuk selama-lamanya. Tapi kenapa Yesus tidak berasal dari suku Lewi? Nah, coba ya. Kita pikirkan tuh dalam-dalam tuh kenapa begitu ya. Nah, di sini ada kedaulatan Tuhan juga ternyata yang bermain di sana. Nah, lantas kemudian apa yang menjadi aplikasi praktis di dalam ayat yang barusan kita baca tersebut? Hal yang pertama adalah ayat ini menekankan bahwa pemilihan atau peran kaum Lewi itu adalah, sekali lagi, ketetapannya Tuhan. Dan juga mengingatkan bahwa adanya kekudusan di dalam ibadah. Jadi kita nggak boleh skip ibadah sebetulnya sebagai orang Kristen hanya demi kenyamanan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kebangunan rohani itu dimulai dengan kita mau taat dan mau menundukkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika ada perintah yang bersifat kudus gitu ya, yang spesifik, misalnya kita menghormati ibadah, itu betul-betul ibadah. Itu bukan hanya sekedar adaptasi budaya. Orang percaya di zaman ini harus memegang prinsip-prinsip seperti ini. Gereja harus memprioritaskan kesetiaan Alkitabiah daripada mengatakan bahwa oh ini harus pragmatis atau kontekstual. Enggak. Kesetiaan di dalam firman Tuhan itu harus mengatasi atau harus menjadi fondasi. Dua-duanya yang mengatasi dan menjadi fondasi di dalam kita melakukan ibadah. Gak bisa ibadah itu disesuaikan dengan mau-maunya kita atau dengan budaya modern seperti sekarang ini. Oh, kalau gitu gak boleh dong pakai LCD. Enggak begitu. Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Oh, kalau gitu gak boleh dong pakai teknologi. Gak boleh dong pakai layar yang besar. Gak boleh dong pakai misalnya alat-alat musik yang lebih modern gitu ya. Enggak juga. Kalau dipikir alat musik klasik misalnya dari tahun 1500-an, 1400-an, biola tuh modern loh di tahun 1800 gitu ya. Karena kenapa? Sebelum ada biola, fiddle gitu kan. Jadi alat musik yang lebih tua ada lagi gitu. Kalau mau klasik ya kembali ke zamannya Daud aja, pakai alat musiknya zamannya Daud. Tapi kan nggak begitu. Ada warna daripada gereja yang tidak menyalahi kita menghormati Tuhan, kita menghargai liturgi,
kita punya sikap hati yang benar di dalam ibadah. Jadi apa hubungannya dengan ayat-ayat yang lain? Nah, ini menarik ya, karena secara teologis sebetulnya waktu kita bicara tentang adanya kaum Lewi yang menjadi pelayan atau mengangkut tabut Allah, itu menunjuk kepada Kristus sendiri. Karena Kristus itu adalah tanda kutip ya, tabut Allah yang turun ke dalam dunia ini yang menjadi manusia gitu. Oh, tabut Allah. Apakah hanya tabut Allah? Bukan, dia bahkan adalah Allah sendiri yang menjadi manusia yang digambarkan sebagai tabut perjanjian. Jadi dia lebih daripada kaum Lewi. Itulah sebabnya itu menggenapi tanda kutip simbolisme tabut. Kalau kita bicara tabut itu juga ada yang bilang tabut Allah tuh seperti the Ark of Covenant gitu ya. Ark itu kan ark ya. Ark itu juga dipakai sebetulnya bukan cuman tabut aja, vessel atau alat pengangkut ya, termasuk juga kalau dipikirkan mungkin kita bisa bicara batranu gitu ya. Itu bahasa yang dipakai ark, sama kalau dalam bahasa Inggris gitu. Dan pelayanannya Kristus itu sifatnya kekal. Nantinya dia yang akan mempersembahkan darahnya sendiri, membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah Bapa untuk menjadi pengantara kita untuk selama-lamanya. Dan nantinya dia sendiri yang akan menurunkan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus yang sudah bangkit. Itu menjadi roh yang membuat kita sadar akan keterbatasan kita dan melahirbarukan kita. Jadi apa kesimpulan yang kita ambil di sini? Sebetulnya yang pertama, perintah Daud ini merupakan sebuah pesan daripada penulis Tawarik yang menyatakan bahwa kita nggak boleh kompromi kepada firman Tuhan. Yang menyatakan bahwa pemilihan Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang menyatakan bahwa keimamatan daripada sistem imamat ini, sistem tabut perjanjian ini, nantinya akan kekal selama-lamanya. Di mana nanti Tuhan Yesus sendiri itu yang digambarkan menjadi tabut perjanjian itu. Di dalam kisah ini gitu ya. Tabut perjanjian itu melukiskan Kristus loh sebetulnya gitu ya. Dia menjadi perantara kita, tempat perantara kita, vesselnya itu. Gitu, itu di dalam Kristus. Nah, ketika Kristus itu datang ke dunia, maka pelayanan imamat dia itu kekal selama-lamanya. Gitu ya. Hal ini juga mengkontraskan pengabaian Saul dibandingkan dengan kerendahan hati Daud untuk mengkoreksi kesalahan di masa lalu melalui ketaatan. Daud itu nantinya akan ada tanda kutip yang lebih agung dari dia, yaitu Kristus yang nantinya akan membawa tabut yang lebih sempurna, yaitu dirinya sendiri di hadirat Allah gitu ya. Mengangkat umatnya nanti kita semua menjadi imamat yang rajani. Ini adalah imamat perjanjian baru yang lebih besar daripada imamat Lewi. Jadi kita ada di sini, kita adalah imamat yang rajani. Setiap dari kita adalah imamatnya Tuhan. Mari kita menutup di dalam doa, karena kita bisa bersyukur ya, di zaman ini, zaman yang Tuhan boleh berkati. Tuhan boleh mengirimkan Mesias untuk menebus kita. Dan boleh menyelesaikan masalah dosa di dalam Tuhan Yesus. Karena kita punya perantara yang adalah imam untuk selama-lamanya. Imam besar untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami makin mencintai firman-Mu dan menyadari dan menghormati ibadah. Biarlah kami taat kepada tata ibadah, menghormati ibadah. Dan juga biarlah kami, kalau kami ada kesalahan di masa lampau, sikap hati kami yang tidak taat kepada Engkau, tidak menghormati firman-Mu, biarlah kami boleh bertobat. Dan biarlah kami boleh kembalikan hati kami untuk kami menghargai kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh membawa berkat bagi kami dan keluarga kami. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi aktivitas kami supaya itu boleh memuliakan Tuhan.
Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.